Selamat pagi saudaraku Shalom. Seberapa saudara yang merasakan kasih kebaikan Tuhan di saat kita menyembah Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, karena Tuhan baik bagi kita. Mari katakan kiri kanan saudara, Tuhan baik bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami jamahan Tuhan di saat memuji dan menyembah Tuhan di ibadah. Bahkan tidak sedikit yang mengalami pertobatan ketika sedang dalam pujian penyembahan seperti ini, saudara. Kita merasakan jamahan dan kasih Tuhan. Bahkan kadang-kadang tidak terasa air mata kita mengalir. Karena ada hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, saudaraku, air mata saudara adalah air mata penderitaan dan kesedihan. Tapi di saat hadirat Tuhan turun, air mata yang mengalir itu bukan air mata penderitaan dan kesusahan. Tapi air mata yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya banyak melihat saudaraku, jemaat Tuhan. Bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, Tuhan sudah berbicara kepada mereka. Betapa pentingnya pujian penyembahan, saudaraku. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kesembuhan ketika sedang menyembah Tuhan. Mereka mengalami kelepasan dan pemulihan. Tiba-tiba sepertinya ada beban yang terangkat dari hidup mereka. Di saat mereka memuji Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Yang mengerti berikan tepuk tangan, saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudaraku, salah satu rahasia mengapa dalam pujian penyembahan ada kuasa, karena ini. Tuhan bersemayam atas pujian kita. Makanya di ibadah-ibadah seperti ini ada hadirat lawatan dan jamahan Tuhan. Tiba-tiba orang pulang, tadi kok aku jadi bersuka cita ya? Kok pulang kok tiba-tiba aku jadi lebih ringan tubuhnya ya? Kok pulang tiba-tiba aku sepertinya bergembira. Memang masalahku masih ada, pergumulanku masih ada. Tetapi aku mendapatkan kekuatan yang baru. Itu hadirat Tuhan, saudaraku. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 22 ayat 4, 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Berbicara mengenai orang Israel secara rohani, itu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus.
Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bersemayam di saat umatnya memuji menyembah Dia. Kata bersemayam itu adalah Tuhan hadir ketika kita menyembah Dia. Makanya ketika kita menyanyikan lagu rohani, kita merasakan ada kekuatan yang baru. Kita merasakan jamahan Tuhan. Dulu saudaraku, apalagi kami saudara suku dari suku tertentu, apalagi orang Medan. Laki-laki itu pantang menangis. Malu kalau laki-laki menangis. Tapi ketika hadirat Tuhan turun, tidak terasa. Air mata itu mengalir saudaraku. Kalau saudara mengalami itu, ketahuilah. Itu hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Pasti sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara. Dan salah satu ciri bahwa Tuhan hadir, orang-orang yang beribadah di gereja itu, mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Salah satu bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah gerejanya zaman sekarang ini adalah orang-orang yang datang mereka berubah. Kalau dulu mereka tukang mabuk, sekarang enggak lagi. Kalau dulu mereka suka kata-kata kotor, mereka sekarang tidak lagi. Kalau dulu suami istri suka bertengkar, sekarang tidak lagi. Hidup mereka berubah menjadi baik. Itulah ciri-ciri pujian penyembahan yang ada kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Dan orang-orang yang hadir di ibadah itu, karena mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka tidak tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka ajak orang lain lagi, ayo sama-sama dengan aku ke rumah Tuhan, ayo sama-sama dengan aku ke gereja. Kenapa? Karena mereka mengalami kasih Tuhan, karena mereka mengalami jamahan Tuhan. Sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup mereka. Dan saya percaya yang duduk di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Namun saudaraku, hari ini saya akan memberikan sebuah tema yang berjudul Menggantung Kecapi. Di bulan Mei ini, Gembala Pembina kita Pak Niko, dalam pertemuan kemarin pada hari Sabtu, beliau mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan. Pesan apa itu saudaraku? Pesan yang harus disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Untuk kembali kepada pujian dan penyembahan. Sebab sudah banyak anak-anak Tuhan yang menggantung kecapi mereka. Dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu, ada satu alat musik, bahkan di sorga pun dikatakan alat musik itu ada, yaitu kecapi. Kecapi ini berbicara mengenai pujian dan penyembahan. Cawan emas itu berbicara mengenai pedupaan dan doa-doa. Makanya dikatakan malaikat di sorga itu, satu tangan mereka memegang kecapi dan satu lagi memegang cawan emas yang berisi doa-doa. Setiap kali kita berbicara mengenai kecapi, ini selalu berbicara mengenai pujian dan penyembahan. Nyanyian-nyanyian rohani. Ucapan-ucapan mazmur, ucapan syukur memuji-muji Tuhan. Mengapa di bulan Mei ini diingatkan tentang kembali kepada penyembahan? Jangan gantung kecapimu. Apa artinya? Rupanya saudaraku, keadaan, tekanan, kesulitan hidup membuat banyak orang sulit menyembah Tuhan. Keadaan hari-hari ini membuat banyak orang sukar menyembah Tuhan. Rupanya situasi, keadaan, tekanan dan kesulitan bisa membuat orang tidak bisa memuji Tuhan lagi. Tekanan itu bisa membuat orang tidak bisa menyembah Tuhan. Pergumulan hidup bisa membuat orang tidak bisa lagi merasakan hadirat dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita akan lihat hari ini. Pernah suatu ketika umat Israel menggantung kecapi mereka. Apa penyebabnya? Sampai hari ini
diingatkan tentang pujian penyembahan dan jangan gantung kecapimu. Apa alasannya? Mari kita buka dalam kitab Mazmur 137. Saudaraku di layar bisa ini. Mazmur 137. Kita baca. Yuk ayat pertama. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya pernah suatu kejadian, orang-orang Israel ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Rupanya orang-orang Israel, mereka diangkut ke Babel, mereka dianiaya, mereka disiksa. Biasanya mereka memuji-muji Tuhan di Yerusalem. Biasanya mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di Bukit Sion. Tetapi saat itu dikatakan, saudaraku, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Mereka sedang berada di situasi yang begitu tidak enak. Mereka ditawan, mereka dianiaya, mereka disiksa. Rupanya kesulitan itulah yang membuat mereka tidak bisa bernyanyi. Dan dikatakan, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itulah kita menggantungkan kecapi. Lihat ini. Mereka menggantungkan kecapi mereka. Seharusnya mereka memuji Tuhan. Bahkan sampai orang suruh, ayo nyanyi bagi Tuhan. Mereka tidak bisa menyanyi karena aniaya, tekanan, kesulitan hidup yang sedang mereka hadapi. Apakah karena ini saudaraku? Sehingga Tuhan mengingatkan kepada kita melalui gembala pembina kita. Kembali kepada pujian penyembahan. Apakah umat Tuhan sedang mengalami seperti yang sedang dialami oleh orang-orang Israel yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar? Apakah keadaan umat Tuhan hari-hari ini seperti mereka yang sedang mengalami tekanan aniaya? Mungkin aniaya kesulitan ekonomi, mungkin aniaya kesulitan dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis, kesehatan, dan rumah tangga. Mereka menggantungkan kecapi. Mereka tidak bisa lagi memuji Tuhan. Mereka tidak bisa lagi bermazmur bagi Tuhan. Mereka hanya bisa menangis dan meratapi nasib mereka. Kalau hal ini terjadi sangat berbahaya, saudaraku. Kalau ada orang yang sedang dalam situasi seperti itu saat ini, berarti mereka lah yang sedang menggantung kecapi mereka dan hanya meratapi nasib dan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Mengapa pujian penyembahan begitu penting? Mengapa anak-anak Tuhan harus banyak memuji-muji Tuhan? Mari kita lihat dalam kitab Mazmur, saudaraku. Mazmur 34 ayat 2. Mari kita baca. Mazmur 34 ayat 2. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 2. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini yang seharusnya menjadi bagian anak-anak Tuhan. Aku akan memuji Tuhan di segala waktu. Susah, senang, sakit, sehat, untung, rugi. Belum bekerja atau kehilangan, sudah sembuh atau tidak. Aku akan memuji Tuhan segala waktu. Dan puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Berarti walaupun aku menangis, aku akan tetap memuji Dia. Situasi apapun yang sedang aku alami, aku tidak akan berhenti untuk menyembah Tuhan. Tanyakan pujian ini.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Saudara sendiri katakan, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan. Kalau saudara punya komitmen, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidupku, aku akan tetap memuji-Mu. Maka dua hal ini akan terjadi atas hidup saudara. Dua mujizat ini akan menjadi berkat dalam hidup saudara. Dua pesan ini yang akan terjadi, saudara alami, saudara lihat terjadi atas hidup saudara. Yang pertama, saudara, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ayat 14 sampai 23. Saya tidak akan bacakan ini. Tetapi saudaraku lihat. 1 Samuel 16. Ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara tidak menggantung kecapi pada saat situasi yang tidak enak. Alkitab berkata, Raja Saul kerasukan roh jahat. Raja Saul kerasukan roh jahat. Setiap kali roh jahat hinggap pada Saul, Alkitab berkata dia tidak bisa tenang. Dia sangat tertekan. Dia sangat dikuasai dan tidak bisa mengontrol hidupnya. Lalu dikatakan, carilah seorang pemain kecapi. Carilah seorang yang bisa main kecapi yang terbaik di negeri ini. Lalu Alkitab berkata, ditemukanlah seorang anak remaja yang usianya masih sekitar 15 tahun. Rupanya anak remaja ini suka memuji-muji Tuhan. Dia suka memainkan kecapi. Namanya Daud bin Isai. Sekalipun usianya masih sangat muda, tetapi Alkitab berkata, roh Tuhan ada pada anak ini. Setiap kali dia memainkan kecapi, orang merasakan sesuatu. Oleh sebab itu dikatakan, panggillah Daud bin Isai. Supaya ketika roh jahat hinggap pada Saul, biarlah dia memainkan kecapi. Dan Alkitab berkata, setiap kali Daud memainkan kecapi, roh jahat yang ada pada Saul itu keluar dan lari meninggalkan Saul. Berarti setiap kali anak-anak Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, kuasa kegelapan, kuasa setan, sesuatu yang ingin mengganggu kita, itu tidak tahan ketika hadirat Tuhan ada. Setan pun pergi, kuasa kegelapan tidak sanggup bertahan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Oh haleluya. Jangan pernah gantungkan kecapimu saudaraku. Kalau seseorang menggantungkan kecapinya, setan, kuasa kegelapan, intimidasi, ketakutan, kekhawatiran akan selalu mengikat dan menyerang orang itu. Untungnya Daud, dia tidak menggantung kecapi.
Justru dia memainkan kecapi. Sehingga kuasa kegelapan, segala ketakutan, segala intimidasi, segala kekhawatiran itu lenyap. Hilang, undur. Berarti setan itu paling takut dengan orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran itu paling takut melihat orang Kristen yang suka memuji menyembah Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika saya mengalami Tuhan, pertama sekali hadirat Tuhan begitu kuat, tahun 94 lah, situ puncaknya. Saya mengalami Tuhan, pulang dari gereja, semua kaset-kaset yang saya miliki, yang saya beli 1 dus, kaset-kaset dunia, kaset-kaset semua, saya buang dari kamar saya. Tidak ada 1 kaset dunia pun yang tinggal di situ. Sejak saat itu sampai dengan detik ini, hanya lagu-lagu rohani yang ada di rumah saya. Hanya lagu-lagu rohani yang ada di kamar saya. Sehingga saya mengalami pertumbuhan rohani. Ada banyak orang masih terikat dengan lagu-lagu dunia. Saya tidak tahu seberapa saudara di sini yang membeli uangnya untuk lagu-lagu yang membuat engkau sedih. Seberapa saudara di sini membeli lagu-lagu yang membuat engkau tertekan. Ketika engkau sedang dalam susah, ketika engkau sedang putus cinta, engkau setel lagu, lumpuhkan ingatanku. Apakah tidak ingin membuat engkau segera lari ke jembatan Barelang, saudara? Tapi ketika saudara bernyanyi bagi Tuhan, aku tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang dia pergi meninggalkanku Tuhan, tapi yang terbaik engkau sudah sediakan di dalam hidupku. Langsung telepon dia. Bang Hombing, ingat bang, kalau kamu memutuskan aku, kamu yang rugi. Sebab kamu tidak akan menemukan orang sebaik dan sebijak aku. Tapi coba kalau lagu dunia, gak ada lagi gunanya aku hidup, mati aja. Itu lagu lama, sekarang lagu baru. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau ada telepon dari kampung, kapan ini? Langsung nyanyi, waktu Tuhan. Langsung. Itu akan membuat saudara tetap bergairah, bersemangat. Bahwa Tuhan ada, dia memelihara, menyertai kehidupanku. Jangan gantungkan kecapimu saudaraku. Daud memainkan kecapi, roh jahat undur daripada Saul. Yang kedua saudaraku, berkat mujizat yang kedua. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Coba saudaraku lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Di sana dikisahkan tentang 2 orang hamba Tuhan. Mereka Paulus dan Silas. Mereka melayani Tuhan. Mereka menyampaikan kabar baik. Bahkan menyembuhkan seorang yang terikat dengan kuasa roh jahat. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, kedua orang ini dipenjara, ditangkap. Mereka dicambuk. Mereka dipukuli, mereka dipasung kakinya, mereka terikat di penjara. Bahkan dikatakan mereka dimasukkan ke penjara yang paling dalam dan yang paling gelap. Namun apa yang terjadi? Coba kita lihat. Mari saudaraku, kita
baca ayat 23 mulai sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebetulnya mereka punya alasan seperti orang-orang Israel tadi yang ditawan di Babylon. Mereka sebetulnya hampir sama keadaan mereka dengan orang-orang Israel yang ada di tepi sungai-sungai Babel. Mereka di penjara, mereka dicambuk, mereka dimasukkan ke penjara yang paling tengah, kaki mereka dipasung kuat-kuat. Tetapi Paulus dan Silas tidak meratapi nasib mereka. Justru dalam keadaan yang begitu tidak enak, dalam situasi yang begitu berat dan sangat menyakitkan, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menyanyikan kidung puji-pujian dengan segenap kekuatan mereka. Dan Tuhan bersemayam dalam pujian mereka. Gempa bumi, pintu-pintu terbuka, segala ikatan mereka dilepaskan ketika Tuhan hadir. Betapa pentingnya pujian dan penyembahan. Jangan saudaraku lewatkan waktu-waktu yang begitu singkat hari-hari ini di gereja. Jangan saudaraku diam di sana, tutup mulutmu. Sekalipun pakai masker, kita tetap bisa memuji Tuhan. Apapun keadaan saudara, tetap katakan, Tuhan, aku akan memuji Engkau. Kalau saudara ingin seperti mereka dilepaskan dari belenggu, dibebaskan dari penjara. Mungkin ada belenggu kesulitan keuangan, belenggu sakit penyakit, belenggu ketakutan, penjara kesulitan dalam bisnis dan pekerjaan. Ketika kita tetap memuji-muji Tuhan di segala waktu, situasi keadaan apapun, tetap kita berkata, Tuhan, aku akan menyembah memuji Engkau. Di saat itulah Roh Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Kelepasan terjadi, pintu-pintu terbuka, mujizat terjadi. Di saat kita sedang memuji, menyembah, apapun keadaan kita terbelenggu sekalipun, tapi roh kita tetap bisa memuji Tuhan. Biarlah saudara pulang dari tempat ini, engkau bisa lakukan kapanpun. Ibu-ibu lagi masak, engkau bisa menyanyi bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sambil goreng, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil ngepel. Yang ada di PT, engkau bisa sambil nyolder, sambil ngangkat barang. Ya. Saudara bisa katakan, Tuhanlah perlindunganku, badai topan dunia, sambil dorong troli itu. Tuhanlah perlindunganku. Benar, sambil rapping pun bisa. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Apa enggak COVID pun takut lihat orang-orang seperti itu? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lagi nyetir, saudara bisa. Ya, lagi naik motor juga. Ya, saudara bisa tetap dimanapun bisa memuji-muji Tuhan. Tahukah saudara, salah satu kekuatan roh kita untuk kuat hari-hari ini, coba saudara pastikan. Lagi bangun pagi, katakan saja, Tuhan kau baik, kau luar biasa. Mau berangkat ke PT, Tuhan, engkau pelindungku. Katakan, Tuhan, engkau luar biasa. Tuhan sertai aku. Tuhan Yesus, engkau ada bersamaku. Tuhan, kalau saudara sering lakukan itu, saya percaya orang-orang seperti ini akan melihat segala kebaikan, mujizat. Di tengah kesulitan, di tengah penjara, di tengah belenggu sekalipun, mereka akan mengalami kuasa mujizat, kelepasan, pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan.